Nah, akhirnya kuliah itu sering tertunda. Tapi kan kuliah itu sama. Jadi kalau di kuliah-kuliah yang bagus ya, di kampus-kampus yang bagus, itu rata-rata memang mereka dosen dan mahasiswa itu betul-betul menjalani kuliah. Misalnya kalau kita ya ada 15 atau 16 pertemuan, maka memang ketemu betul-betul 15-16 pertemuan gitu. Jadi kalau misalnya ada berhalangan tetap diganti. Sama waktu saya kuliah di Bandung juga seperti itu. Jadi untuk kampus-kampus yang bagus biasanya dosen dan mahasiswa itu disiplin. Jadi enak sekali gitu. Apa ya? Ya ibaratnya dosen ngomong mahasiswa langsung ngerti dan paham. Terus kemudian mahasiswa ngomong juga dosen masih inilah, maksudnya enak gitu. Pokoknya nyambung gitu. Nah, karena kita ini kalau yang S3 itu apa namanya? Biasanya itu keduanya sibuk, terus kemudian akhirnya kuliah sering diundur. Dan dosen di sana itu untuk mata apa namanya kuliah S3 itu biasanya setelah dosen ngajar S1 dan S2. Jadi waktunya itu waktu sisa gitu. Kalau di ITB itu sebaliknya, mereka. Jadi dosen itu lebih mengutamakan mahasiswa S3, S2 dibandingkan dengan S1. Akhirnya setelah 1 tahun itu baru bisa selesai. Nah setelah selesai lalu ada ini ya, kita banyak konsultasi dengan dosen pembimbing, terus kemudian kita mengajukan proposal. Nah, pada saat saya mengajukan proposal itu, kan saya tentunya kalau proposal itu begini ya, ini umumnya enggak semuanya. Itu yang menentukan sekali itu adalah dosen pembimbing pertama. Dosen pembimbing pertama. Jadi misalnya saya kan sekarang ada bimbingan dengan beberapa orang teman kalian nih, misalnya Zaki, terus kemudian Tegar, dan yang lain ada 5 kalau nggak salah. Itu yang menentukan nanti adalah dosen pembimbing pertama, jadi bukan saya gitu. Karena apa? Saya pembimbing kedua. Maksudnya yang betul-betul menentukan decision-nya. Apakah beliau maju atau tidak. Tapi dalam beberapa kasus, kalau dosen pertama dan dosen kedua itu tidak sejalan, wah, ini mahasiswanya menjadi korban ya. Jadi ada pernah teman saya, dia dosen dari Gorontalo, sudah diperbolehkan maju sama pembimbing pertama dan pembimbing kedua yang dulunya tidak setuju kan. Tapi begitu sudah proposal itu sudah sampai di ruang TU dan dia sudah tinggal nunggu waktu, dosen pembimbing kedua nelpon ke TU, ini tidak boleh maju dulu gitu. Akhirnya eh, yang tadinya itu jadwal sidangnya proposal itu tidak lama, seharusnya minggu-minggu berikutnya, akhirnya gagal. Wah, gagal itu mempertemukannya susah sekali itu kalau apa namanya yang S3 itu. Akhirnya seperti itu. Dan akhirnya teman saya itu sampai setahun itu eh, pulang. Jadi nggak ke Jogja. Ya mungkin karena beliau juga punya anak ya. Jadi beliau itu perempuan jadi punya anak. Jadi agak stres juga lah ngurusi hal-hal yang ya sebenarnya udah ya mengecewakan sekali. Oh, nah, kalau kasus saya beda. Saya waktu bimbingan pertama kali, saya ketemu dulu kan, pasti dosen pembimbing pertama kan, etikanya kan begitu, dosen pembimbing pertama. Nah, dari situ berapa kali pertemuan, terus saya bertanya sama beliau, Pak, eh, ini bagaimana Pak? Saya juga harus konsultasi paralel dengan dosen pembimbing kedua dan ketiga tidak. Oh, enggak usah, Mas. Ya, jawab beliau, enggak usah. Nanti pas pembimbingan kedua itu kita matangkan dulu temanya jenengan matangkan dulu, baru pada saat mengoreksi itu pada saat
tempro namanya, temu promotor. Jadi kita punya hak 2 kali untuk melakukan pertemuan dengan dosen pembimbing kedua dan ketiga dan pengurus prodi, pengurus program studinya itu. Jadi ditambah pengurus, jadi sekitar 5 orang lah. Dosen pembimbing kan 3, terus ada pengurus itu 2. Akhirnya setelah bimbingan agak lama, sebentar ya, saya kok ada ya. Nah akhirnya setelah semester 3 di akhir ya, semester 3 akhir, lalu semester 3 pertengahan ya, saya lalu temu promotor pertama. Nah, temu promotor pertama, lalu saya disuruh ya presentasi lah. Nah, pas presentasi, kemudian waktu diberikan untuk kritis, ya, apa namanya, ya mengomentari lah pekerjaan saya. Pekerjaan saya apa namanya mengomentari itu, terus kemudian yang pertama itu promotor kedua. Kalau pembimbing itu kalau orang di S3 itu namanya promotor ya. Lalu promotor saya mengomentari pekerjaan saya. Apa yang dikomentari itu betul-betul di luar perkiraan saya. Beliau bertanya, Mas, uh, sampean asalnya dari mana? Saya bilang, Pak, saya lahir di Semarang, Pak. Oh, orang Jawa tuh. Terus komentar dia apa? Orang Jawa kok nggak tahu unggah-ungguh. Saya kaget ya. Jadi ini kok tiba-tiba ada tempro dan ada tulisan seperti ini. Jadi seharusnya saya kan apa namanya, Anda kan harusnya ketemu dengan saya dulu, dengan satu dosen lagi itu ya, Pak Sigit namanya. Harusnya juga ketemu dengan Pak Sigit juga gitu. Ini kok tiba-tiba Anda nyelonong saja, Anda gak sopan gitu. Jadi apa namanya, isi kepala yang ingin saya sampaikan tuh langsung hilang. Jadi komentarnya nggak disangka-sangka seperti itu. Terus terang ya, mungkin ada orang yang mungkin nggak bijak, mungkin dia akan menyalahkan pembimbing pertama. Misalnya, oh saya disuruh pembimbing pertama Pak. Nah, itu kalau saya ingin katakan itu nggak bijak ya, nggak bagus. Karena apa? Itu terkesan nanti mengadu domba. Jadi waktu itu ya saya diamkan saja, saya ya udahlah, saya minta maaf kan, saya minta maaf, terus saya diamkan saja. Eh, terus di situ kan memang ada beberapa, jadi bimbingan itu isinya cuma itu doang. Jadi nggak ada kritiknya, itu cuma ditulis di buku, tapi komentar-komentarnya itu ya sekitar masalah itulah. Lalu setelah saya perbaiki, selanjutnya saya langsung datangi sama beliau. Ya, saya minta maaf dulu. Dan setelah itu hubungan saya dengan beliau bagus. Jadi enak gitu. Jadi kalau saya ketemu beliau setelah setelah masalah itu langsung enak. Bahkan apa namanya, begitu ketemu dia langsung bilang gini, oh ya di ini aja dilanjutkan saja. Nanti setelah proposal langsung Anda cari datanya, lalu langsung ditulis. Nah, pas setelah selesai proposal, saya mulai nulis data, ngolah data, lalu di antara 3 pembimbing itu, kalau apa namanya, kalau saya
pas datang ya, terutama pembimbing yang tadi itu mengomentari saya mungkin agak nggak enak tadi itu, dia cuma bilang gini, ya udah ini kalau sudah ada hasilnya, karena S3 itu kan publikasi kan wajib diterima ya, bukan wajib cuma submit, wajib diterima di jurnal nasional, itu untuk syarat Anda ujian, maka Anda harus kejar. Nah, jadi waktu saya sudah tulis, kemudian saya ajukan, Pak mohon koreksinya gitu kan. Terus beliau, oh enggak usah saya ngoreksi, mending langsung aja disubmit, jadi nanti yang ngoreksi itu langsung orang lain gitu. Jadi setelah kejadian itu saya lancar saja sih, cuma di masalah itu aja. Nah, saya cuma ingin berbagi pengalaman bahwa kita menghadapi orang, mungkin dosen, mungkin atasan Anda, mungkin saja Anda benar, tapi juga belum tentu atas Anda itu salah juga gitu. Sama juga seperti saya juga menyadari ya, misalnya saya menganggap saya itu benar, tapi yang dikemukakan dosen pembimbing saya itu kan tidak salah juga. Orang tidak pernah dihubungi, kok tiba-tiba langsung ujian, ini anak bimbingan siapa kan gitu. Jadi beliau juga benar juga. Jadi kita harus pandai-pandai lah yang kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk tingkat kuliah, apakah S1, S2 maupun S3, itu kebanyakan kasus itu seperti itu. Kalau Anda menemui hal-hal seperti itu, terus kemudian Anda masukkan di hati, itu nanti jadinya gimana ya? Bisa saja Anda kurang sukses. Maksudnya menempuh pendidikannya itu yang tadinya itu harusnya 4 tahun bisa menjadi 5 tahun. Atau yang seharusnya Anda tidak harus membayar SPP, akhirnya harus membayar SPP. Yang kedua, ada orang yang mengambil hikmah seperti itu menjadi dendam. Jadi apa namanya? Oh, saya dulu waktu sekolah atau waktu saya masuk atau saya ujian, saya kayak gini. Jadi saya kemudian kalau ada anak baru atau murid baru atau mungkin adik kelas itu kemudian diperlakukan hal yang sama. Nah, Anda sudah dewasa, maka kita perlu berpikir baik-baik apakah hal-hal seperti itu baik. Gitu. Jadi itu ya pengalaman saya. Jadi saya kebetulan waktu D3, S1, S2, S3 itu pengalamannya unik-unik gitu, beda-beda gitu. Jadi apa namanya? eh ya saya berusaha mengambil apa yang paling baik dan saya berusaha menjalani prosesnya. Saya tidak terlalu muluk-muluk saya harus dapat nilai A, B, C. Cuma saya berusaha untuk menjalani prosesnya dan saya senang gitu. Mungkin itu saja yang saya bagian ya. Oke, kembali lagi ke indeks tadi itu. Jadi indeks dalam banyak hal itu banyak juga digunakan untuk mengkuantifikasi sebuah nilai yang sebenarnya kualitatif. Jadi contoh nih, bahaya. Bahaya itu kan bisa menjadi tidak bahaya, kurang berbahaya, berbahaya, sangat berbahaya, ekstrim bahaya misalnya. Nah, sedangkan bahaya sendiri itu kan ukurannya itu sangat subjektif, sangat subjektif. Nah, apa bedanya dengan pengukuran suhu misalnya? Nah, pengukuran suhu itu sebenarnya temperatur ya. Itu kan kalau kita membicarakan temperatur itu kan sebenarnya energi kinetik yang ada di udara ya. Jadi energi kinetik yang kemudian kalau temperatur udara berarti energi kinetik udara yang kemudian mereka itu bergerak. Makanya dalam pengukuran temperatur itu skalanya juga berbeda-beda. Tapi umumnya mereka menggunakan standarisasi tertentu. Karena itu dalam membuat indeks juga seperti itu ya. Kita membuat indeks misalnya literasi atau indeks PISA itu ya, yang apa namanya sering dikatakan literasi pelajar Indonesia itu
kurang bagus misalnya. Itu tentu banyak hal yang dimasukkan. Nah, tapi yang paling penting dari hanya sekedar nilai, itu adalah proses Anda memasukkan nilai tersebut. Misalnya kayak peta kerentanan ini kan sebenarnya sama ya. Jadi misalnya ini misalnya kerentanan terhadap bencana alam misalnya. Nah, kerentanannya itu misalnya hanya dinilai dari apa namanya faktor-faktor alam. Misalnya di sana ada bencana tsunami, kemudian apa namanya tanah longsor, banjir dan seterusnya. Nah, tapi kalau kita mengaca pada manusia, pastinya setiap manusia itu punya daya tahan tersendiri. Oleh karena itu dimasukkan daya tahan. Nah, daya tahan tadi itu ya, resilience itu dimasukkan di situ. Karena apa? Kalau katakanlah seperti gempa di Bantul itu ya, itu kan kalau nggak salah 6,5 atau 6,9 itu, yang di Jogja itu. Gimana Mas Rai? Mas Rai tinggal di Bantul kan? Izin Pak, mohon maaf saya di Banyuwangi Pak. Oh Banyuwangi, siapa ya? Daki? Di Matori Pak. Atas nama Matori, Pak. Oh Matori, Bantul ya? Iya, Pak. Bantul, Pak. Nah itu rumahnya bagaimana? Izin Pak, kalau rumah saya alhamdulillah masih berdiri Pak. Cuman Masih berdiri. gentengnya aja yang pada jatuh Pak. Nah, Tapi sekitar-sekitar saya juga banyak yang roboh ya. roboh Pak. Iya. Saya kebetulan ada teman ya daerah mana saya lupa. Dia itu neneknya di Bantul. Jadi dia itu orang campuran lah, ada daerah Manado, Bantul dan seterusnya. Nah, katanya nih ada kakak anaknya budenya dia itu waktu itu lagi ke kamar mandi, lagi mandi. Jadi pas gempa itu dia saking paniknya dia langsung lari keluar tanpa busana. Jadi saking paniknya itu. Nah, pas dia balik itu rumahnya udah roboh semua. Itu luar biasa ya seperti itu. Nah, karena mungkin bangunannya juga berbeda dengan rumahnya Mas Matori yang mungkin lebih baru atau mungkin lebih daya tahannya lebih bagus atau juga tempatnya itu memang tidak bergeser misalnya. Nah, ini kan sebenarnya banyak faktor ya. Bisa juga karena rumahnya lebih baru. Terus kemudian materialnya, kemudian posisi. Ingat ya, kalau gempa itu kan tidak semua daerah itu bergerak luar biasa. Maksudnya tingkat pergerakan satu tempat dengan tempat lain itu berbeda. Jadi kalau seperti kita misalnya melihat gempa Palu, ada yang dari Palu ini? Tidak ada ya? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Itu kalau saya lihat filmnya itu atau lihat cerita-cerita di web, itu satu kampung itu hilang. Bukan hilang ini ya, bukan hilang rumahnya roboh, tidak. Tapi betul-betul hilang. Ada yang bergeser sampai 1 kilo. Tapi ada juga yang tetap. Nah, artinya lokasi itu juga sangat penting. Nah, sedetail apa kita bisa memetakan lokasi itu ya sebanyak apalah kita punya datanya kan begitu. Oleh karena itu apa namanya dalam hal ini data menjadi sangat penting. Sama juga waktu kita membuat peta kerentanan. Jadi yang penting tentunya adalah data. Jadi pernyataan apakah sesuatu itu bahaya atau tidak, sangat bahaya dan seterusnya, termasuk dalam hal ini kajian di BMKG mengenai hal ini ya, misalnya gelombang sekian berbahaya, terus kemudian itu berbahaya atau awas, ya kan? Itu kan warning yang ada di petanya BMKG itu sebenarnya membutuhkan kajian. Membutuhkan kajian yang serius. Ya kalau saya KBMG-nya pasti saya akan mencoba menyuruh semua jajaran di BMKG agar melakukannya. Walaupun misalnya range-nya agak panjang, tidak apa-apa. Yang penting ada yang diputuskan itu memang betul-betul kuantifikasi dari hal-hal yang kualitatif tadi
itu betul-betul ada dasarnya. Betul-betul ada dasarnya. Sama waktu saya membuat misalnya indeks, head index atau conform yang indeks kenyamanan itu, conform index. Itu apa namanya? Saya baca papernya itu sekitar tahun 69 atau 70. Jadi kajiannya itu luar biasa kalau saya lihat itu. Jadi tidak sekedar hanya oh ini apa namanya? Nilai RH dan ini kelembaban maka indeks ini menjadi bahaya dan tidak seperti itu sebenarnya aslinya. Di sana ada faktor psikologis, psikismanya manusia, termasuk fisiknya manusia, termasuk bahan-bahan apa yang dipakai oleh manusia, misalnya apakah pakai katun, dan tentunya studi itu ada di daerah Amerika dan Kanada, di barat lah ya. Nah, kita belum pernah serius ke sana. Ya, mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa sedikit memulainya. Walaupun kalau saya sih ya levelnya misalnya ada penelitian satu kelurahan itu sebenarnya bagi saya nggak apa-apa sih. Kalau saya ya, nggak tahu kalau dosen lain. Asal apalagi kalau datanya itu betul-betul data primer itu saya hargai banget itu. Oke, mengenai teknis pembuatan peta kerentanan ini. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, ini siapa yang nggak masuk ini masih 24 ini, ada 2 orang. Ada yang masih terkendala? Raihan ada? Siap hadir, Pak. Hadir. Zazid? Izin Pak, hadir Pak. Ya, hadir ya. Gimana Mas kemarin nggak nyambung ya? Mati lampu. Ya, Pak. Nggak tahu Pak, emang apa di sini tuh kan saya pakai tri ya Pak. Nah, itu memang jaringannya tuh kalau memang lagi kenceng, kalau memang lagi banget Pak. Oh gitu ya. Di mana jenengan? Saya di Pacitan Pak. Pacitan ya. Nah, Saya kasusnya tuh di rumah saya itu memang nggak tahu emang khusus rumah saya atau gimana, memang tri itu memang paling kenceng Pak. Jadi untuk sinyal lain tuh nggak masuk malahan. Nah, mungkin lagi kendala atau gimana Pak. Memang sering kayak gitu Pak. saya pakai tri juga sebenarnya. Apa namanya? Saya nggak tahu ya. Kalau dibandingkan dengan simpati itu tri kenceng loh kalau menurut saya sih. Iya Pak, cuman memang Ya apa Pak? kadang-kadang lag gitu ya. Iya betul Pak. Kadang lag. Ya keselin kalau pas dibutuhkan. Iya betul Pak. Oke, untuk ini ya, untuk pelajaran ini, untuk pembuatan peta kerentanan, saya sudah buatkan tutorial. Ya sebenarnya bukan tutorial ya, kayak penjelasan bagaimana peta itu dibuat. Ini acuannya ada 3 yang saya pakai. Ini saya link apa namanya? Linknya, lecture-nya saya taruh di chat ya. Nanti Anda lihat. Sekitar berapa ya? 40 menit ya. Silahkan nanti kita diskusikan ya. Silahkan Anda melihat videonya. Kemudian nanti kita akan diskusikan. Jadi saya tunggu nanti sekitar jam 8 kurang 10 menit lah. Oh ya, untuk pagi ini mungkin kita nggak sampai jam 10.50 ya. Mungkin kita nanti jam ya sekitar 9:30-an lah. Karena saya ingin memberikan waktu kepada Anda untuk menyelesaikan tugas yang kemarin sudah saya bagikan. Itu kan meresum, terus kemudian membuat sekalian UTS itu ya. Itu kan butuh waktu yang cukup banyak. Jadi saya untuk pagi ini waktunya bisa Anda pakai untuk mencicil.
Jadi untuk menyicil. Jadi nanti 9:30 kita selesai, terus kemudian Anda bekerja sendiri. Oke, setuju ya? Baik, Pak. Siap, Pak. Oke, silahkan Siap, Pak. silahkan ini dilihat dulu. Nanti kita diskusikan. Adalah kita tujuannya untuk apa gitu. Jadi kita menentukan tujuannya untuk apa, menghitung atau menampilkan peta kerentanan. Karena tujuan itu nanti sangat menentukan variabel-variabel yang akan kita gunakan. Ini saya sedikit ada beberapa tulisan dari UNDP itu atau apa tuh FAO juga ada. Yang paling banyak ditulis sebenarnya kerentanan itu kalau yang terkait dengan perubahan iklim itu dengan food security. Jadi ketahanan pangan. Itu sangat sangat banyak ditulis. Nah, nanti kalau misalnya kalian nulis itu bisa saja misalnya ada di antara kalian yang tinggal di pesisir, maka kan berarti itu cocoknya mungkin variabel paling penting di sana adalah tanaman pangan misalnya dan hasil laut misalnya. Nah, nanti tanaman pangan itu dipengaruhi apa? Yang jelas ada variabel ini ya, variabel iklim kan pasti ada. Nah, demikian juga laut itu juga pasti ada. Tapi tentunya juga ada variabel-variabel yang lain. Ya kalau kita telusuri mungkin agak rumit ya. Misalnya variabel di padi misalnya, tanaman pangan atau crop yield. Itu kan berarti ada faktor-faktor alam seperti meteorologis, misalnya perubahan suhu, pergeseran hujan, dan juga ada variabel lainnya, misalnya tentang kondisi tanah. Misalnya tanahnya jenisnya apa, apakah aluvial, apakah fluvial, dan seterusnya. Terus kemudian di situ ada juga faktor pemupukan misalnya, pemupukan. Nah, pemupukan pasti juga akan berpengaruh juga. Nah, pemupukan nanti terkait dengan harga. Nah, kan jadi panjang sekali kan. Yang jelas tentunya pasti kita akan batasi. Nah, ini saya ada satu tulisan yang menarik. Saya coba akan bagikan. Sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini dari UNCC ya, UNCC judulnya Climate Change and Food Security Risk and Response. Nah, karena membahas food security, maka di sini ada beberapa variabel yang dihitung, maksudnya diperhatikan, dan sangat menarik ini di buku ini dia menampilkan beberapa literatur, misalnya di tabel 2, jadi analysis of actual impact on crop yield, jadi analisis dampak nyata. Nah, dampak nyata. Nah, Indonesia itu dampak nyata perubahan hujan misalnya terhadap produksi padi. Nah, itu kan harus dihitung dulu ya. Jadi sebelum kita menghitung indeks kerentanannya, kalau tanaman pangan tentunya kita harus punya data-data. Nah, data-data dukung ini sangat penting. Nah, seperti ini waktu UNCC ini menganalisis ingin membuat peta kerentanan terhadap food security, itu dia membuat literatur review. Nah, diantaranya menuliskan dampak dari perubahan cuaca. Nah, di sini ada beberapa negara yang disebutkan oleh penulis. Yang pertama ada Ethiopia. Ethiopia di sana ini tabelnya itu kan ada, sebentar saya gedein dikit.
Nah, jadi variabel yang berpengaruh yaitu rainfall, jadi hujan terhadap growing season, jadi masa tanam, terus kemudian temperatur terhadap growing seasonnya. Nah, dampaknya itu bisa menambah, jadi kalau mungkin ya, kalau di Ethiopia, kalau hujannya itu meningkat, itu bisa menambah produksi 7-8%. Jadi bertambah 7-8%. Nah, kemudian kalau temperatur itu bisa nambah 10-60%. Nah, cuma ini kalau kita mau detail tentu Anda harus baca ini temperatur itu naik atau turun, atau naiknya berapa, turunnya berapa. Tapi di sini disebutkan bahwa pengaruh temperatur terhadap growing season itu bisa menyebabkan naiknya produksi dari tanaman pangan itu 10-60%. Sementara kalau hujan itu 7-8%. Jadi dibuktikan dengan data. Nah, alangkah bagusnya kalau misalnya kita punya hal ini di setiap provinsi misalnya atau setiap kabupaten. Pasti kita lebih mantap lagi kalau kita membuat ya. Lalu di Malawi. Nah, jadi ini dari hasil penelitian beberapa orang itu kemudian diresum. Dia ada rainfall growing season, kemudian ada dry spell. Nah, kalau yang ini rainfall growing seasonnya mungkin agak sama ya. Tapi dia di Malawi ini bisa naik 16-20% di Malawi. Ini cukup besar ya kalau misalnya kita seorang petani dalam 1 hektar itu bisa panen 5 ton, kalau naik 20% kan lumayan itu. Jadi 6 ton ya. Karena 1/5 dari 1 ton jadi 6 ton. Nah, 1 ton itu kalau harga gabah katakanlah 5.000 saja atau 4.000 lah yang murah. 4.000 4.000 berarti kan lumayan 4 juta kan menambah penghasilan petani 4 juta. Jadi itu. Nah, kemudian ada faktor lain. Jadi kalau di Malawi tidak menggunakan temperatur. Jadi sifatnya riset itu seperti ini. Jadi kadang dia side view-nya itu, cara melihatnya itu berbeda, maka dia akan menghasilkan ya salah satunya termasuk novelty ya. Nah, dia menghitungnya pakai dry spell. Jadi kalau dry spell itu kalau di Indonesia mungkin cocoknya kata padanannya adalah hari tanpa hujan gitu. Jadi kalau semakin panjang pada saat dry spell di musim hujan artinya kan dia tidak hujannya makin lama. Nah, ketentuannya di tiap negara itu berbeda. Cuma kalau di Indonesia sepertinya tidak terlalu ini ya. Kalau di India itu sekitar 3 sampai berapa hari gitu. Jadi kalau ada pada saat monsun hujan monsun di India bulan Mei, masuk bulan Mei, Juni, Juli itu mereka menghitung dry spell. Jadi kalau ada jeda lah, kalau pada saat musim hujan, kemudian ternyata tidak hujan, itu dry spell. Nah, di Malawi itu bisa menyebabkan turunnya produksi tanaman pangan. Tapi ini tidak disebutkan ya, tanaman pangannya itu apakah padi, jagung, atau yang lain. Jadi bisa menurunkan 10%. Nah, ini kan variabel-variabel ini sebenarnya sangat menarik banget gitu loh kalau kita mau meneliti. Terus kemudian di Niger itu rainfall growing season, jadi rata-rata memang menghitung rainfall growing season wajar lah ya. Hujan di musim tanam itu memang sangat berpengaruh. Nah, itu dampaknya bisa 64-84%. Ini luar biasa besar. Jadi kalau hujannya itu terganggu, maka produksinya jelas sangat turun drastis dibandingkan dengan Ethiopia yang dampaknya tidak terlalu besar, sekitar 7-8%. Ini menurut yang dirangkum di UNCC ini. Lalu di Nigeria ini penelitiannya menambahkan late onset of rain. Jadi keterlambatan musim hujan. Onset itu masuknya musim hujan. Lawannya onset itu withdrawal.
withdrawal atau retreat. Kalau di di penelitian itu kalau Anda menuliskan onset monsoon itu artinya awal musim hujan. Kemudian kalau awal musim kemarau itu withdrawal atau retreat. Nah, ini berpengaruh 42 sampai 51%. Artinya apa? Di Nigeria ini kita dari data ini langsung bisa menyimpulkan bahwa di Niger ini dampak musim hujan itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil panen. Kemudian ada Tanzania. Nah, variasi di musim hujan misalnya. Jadi, wah ini juga rumit juga. Variasinya itu nanti hitungannya seperti apa. Ini juga menarik kalau misalnya kita mau detailkan ya. Karena variasi itu bisa besarannya, bisa dry spell-nya, bisa waktunya, kapan dia turun, itu juga menarik. Itu pengaruhnya 8 sampai 15%. Kemudian jika suhunya terlalu panas, yaitu di atas 30 derajat Celcius, itu ternyata juga bisa menurunkan produksi tanaman pangan. Kemudian di Zambia itu ada juga rainfall growing season atau late atau false onset. Jadi late itu terlambat, kalau false itu onset yang salah ya. Jadi misalnya BMKG memprediksi awal musim hujan itu bulan Oktober dasarian pertama. Nah, ternyata salah gitu. Ternyata salah. Ternyata dia entah mundur entah maju sehingga bisa menyebabkan kerugian pada pada petani. Nah, ini kalau kondisinya seperti itu bisa menurunkan pada produksi yang sampai 50%. Terus kemudian terlalu hot. Nah, ini terlalu hot itu kan kalau dari tabel ini Anda pasti akan bisa melihat bahwa too hot, jadi di Tanzania itu di atas 30% sudah dianggap sangat panas. Kemudian di Zambia itu di atas 28 derajat Celcius. Nah, sehingga dari sini ya tentu yang penting itu kalau menurut saya adalah ukurannya ya. Jadi kita mau pakai 30 atau 28 itu sangat clear. Jadi tapi kalau too hot tapi tidak disebutkan nilainya, nanti akan menjadi pertanyaan. Terlalu panas tuh batasnya berapa gitu. Nah, kalau misalnya ditanya lebih detail lagi misalnya kok Anda bisa mengatakan bahwa suhu 30 derajat itu terlalu panas. Nah, itu seharusnya ya, itu berdasarkan survei. Survei di tanaman, di tumbuhan, atau kalau kita bicara indeks kenyamanan atau kesehatan misalnya, ya terhadap itu mungkin kenyamanan atau kesehatan orang-orang di sekitar tempat tersebut. Oleh karena itu ya di sini ada peran ilmu sosial. Nah, ini yang BMKG sepertinya hampir tidak punya peran di sini. Maksudnya tidak punya peran itu bukan BMKG tidak bisa, sepertinya belum pernah disentuh oleh kita. Kalaupun ada, mungkin agak jarang. Nah, terus ada lagi yang menarik juga. Nah, perubahan in agricultural net revenues associated with rising temperature based on Ricardian model. Jadi ini model yang dikembangkan di sana ya. Jadi ini langsung terhadap mungkin harga jual ya kalau dia jual gitu. Jadi sangat berbeda ya produksi kalau dia naik berapa ton, berapa kilo gitu ya. Tapi kadang-kadang kan begini, misalnya ada orang menanam cabai misalnya. Nah, pada saat dia tanam mahal. Nah, pada saat dia panen murah. Atau pada saat dia tanam lebih mahal lagi. Nah, ini kan hasilnya berbeda walaupun katakanlah hasilnya meningkat, katakanlah dari 1 ton menjadi 1,5 ton, ada kelebihan 500 kilo, itu kalau dari sisi produksi kan artinya meningkat. Tapi dari sisi harga, kalau pas kita menanam harga 10.000,
pada saat kita panen harganya itu 5.000, maka kan masih ada kerugian. Jadi kalau 1 ton, Anda akan dapat 5.000 kali 1 ton kan. Nah, terus kemudian kalau Anda tadi 10.000 kali 1 ton berarti 10 juta gitu. Nah, pada saat Anda panen ternyata panennya meningkat jadi 1,5 ton. Nah, 1,5 ton kalau kemudian dikali harganya turun jadi 5.000, ini kan jadi masalah ya, jadi 7,5. Jadi ruginya 2,5. Nah, padahal secara kuantitatif panennya naik. Nah, ini yang dijadikan dasar penelitian untuk orang-orang yang meneliti di tabel 3. Nah, tabel 3 resumnya seperti ini. Ini di Brasil, di Amerika Selatan, Argentina, dan seterusnya. Nah, di sini disebutkan peningkatan suhunya, jadi trennya. Nah, pada saat suhunya meningkat di Brasil, kalau 2 derajat, itu perubahan, perubahan revenue-nya, perubahan penghasilannya, mungkin petani, ya, karena di sini agriculture, maka petani dia turun 5%. 5-11% turun ya, minus itu berarti turun. Jadi studi-studi seperti ini sebenarnya sangat penting ya kalau kita membahas peta kerentanan. Kemudian di situ ada Mendelssohn, kemudian ada Lasanov, ada Timmins, ada Gonzales, dan seterusnya, di mana nilainya ada yang negatif ya, seperti di Brasil, kemudian di Argentina. Wah, di Argentina itu malah luar biasa, di mana peningkatan suhu sebesar 2-3 derajat itu bisa menyebabkan penurunan penghasilan di sektor pertanian itu sampai 50%. Luar biasa itu. Nah, kemudian kalau di Amerika Selatan, sebenarnya Argentina itu Amerika Selatan. Makanya nanti kalau kita mau ngecek sebenarnya masalahnya apa sih, ini kok ada naik, ada turun, itu kita harus membaca papernya langsung. Di Amerika Selatan itu kenaikan temperatur 2 derajat itu bisa malah naik ya, 0,18 sampai 0,46. Tidak tinggi, memang 0, masih 0, tapi tetap naik kan. Sementara laporan yang lain itu turun. Kalau dari sini artinya naiknya temperatur itu tidak selalu berdampak negatif ya. Dari sini. Jadi ini. Nah, kemudian di Chile. Nah, ini di Chile juga mengalami kenaikan, tapi juga tidak terlalu besar, 0,74 dan 0,75. Nah, yang lebih menarik lagi adalah Mendelssohn yang tahun 2007. Rupanya Pak Mendelssohn ini meneliti 2 kali ya. 3 kali malah. Lebih banyak kali malah ini. Dari 2 Mendelssohn, terus ada Seo dan Mendelssohn, kemudian ada Mendelssohn and Sen, kemudian Mendelssohn and Sen 2007-2007. Nah, ini banyak sekali hasilnya dan ternyata variasinya itu berbeda-beda ya. Di sini yang menarik di Amerika Selatan, Pak Mendelssohn ini, yang tabel agak di bawah itu naiknya temperatur 1,4 sampai 51 itu bisa menyebabkan penurunan 9 sampai 18. Kemudian naiknya 1,3 sampai 3,2 itu juga turun ya. Nah, yang menarik kalau naiknya itu 0,6 sampai 2 langsung. Itu 41,5 naik, justru pendapatannya naik. Nah, ini sebenarnya menarik untuk kita baca sebenarnya di papernya langsung ya. Di papernya langsung. Ini Pak Mendelssohn ini banyak sekali menulis ya dari tahun 2000, 2007, 2008, 2009, banyak sekali beliau itu menulis dan luar biasa. Nah, Anda perlu tahu ya, untuk menjadi seorang profesor itu seharusnya memang tulisnya itu harus topiknya itu aja. Makanya kalau
dalam penganugerahan profesor itu sebenarnya apa namanya, gelarnya itu sudah mengerucut. Jadi misalnya begini, saya punya dosen itu waktu saya kuliah masih belum lah jadi profesor, tapi sekarang tahun ini dia mendapatkan gelar profesor untuk matematika. Tapi gelar profesornya itu tidak sekedar matematika begitu, tidak, itu terlalu general. Matematika itu masih sangat general. Bahkan kalau di aritmetik itu masih general. Dia itu mendapatkan profesor di bidang kombinatorik. Jadi kombinatorik itu bagian dari aljabar. Jadi apa namanya, di matematika itu kan banyak ya, ada dibagi aljabar, geometri, macam-macam, ada kalkulus. Nah, jadi profesor yang baru dianugerahi tahun ini, dosen saya itu dia mendapatkan gelar profesor kombinatorik. Nah, jadi juga sama, seandainya nanti Anda mendapatkan gelar itu, memang penelitiannya itu harus itu saja, sehingga ilmunya itu betul-betul apa namanya, betul-betul mumpuni. Seharusnya seperti itu sih, track record seorang profesor itu harusnya begitu. Ya, kalau yang profesor gelar dikasih itu saya nggak tahu lah itu gimana. Yang jelas terlalu banyak proses politisnya. Kalau saya sebagai akademisi ya agak sulit itu mengakuinya. Nah, ini juga banyak ya penelitian Pak Mendelssohn, dan hasilnya kalau Anda lihat tidak selamanya sama ya, tidak selamanya sama. Tidak selamanya sama, sehingga dalam hal ini data-data ini sangat penting pada saat kita mengkaji sesuatu. Jadi kalau misalnya Anda ingin menuliskan peta kerentanan terhadap hasil panen misalnya. Nah, nanti Anda harus dikerucutkan juga hasil panen itu. Beda ya. Jadi kerentanan petani terhadap climate change itu berbeda dengan kerentanan petani sawah, petani padi misalnya, terhadap climate change itu berbeda sekali, karena petani itu kan sangat luas. Dia ada petani tembakau, ada petani padi, ada petani hortikultura, ya kan? Nah, jadi masih sangat luas. Nah, tetapi kalau kita memiliki data itu semua, misalnya petani padi seperti ini, petani tembakau seperti ini, petani hortikultura seperti ini, sayur-sayur seperti ini, maka Anda bisa combine itu menjadi satu nilai. Jadi untuk mewakili semua petani. Tapi kalau kita tidak memilikinya, hanya satu data yang kita punya, misalnya data petani padi, ya artinya kita harus mengerucutkan tema kita di situ. Tema kita di situ. Nah, ada satu gambar lagi yang ingin saya perlihatkan. Ini masih di Amerika Latin ya. Bentar. Nah, ini ada peta. Judulnya Food Security, Disaster and Climate Change in Andean Region. Jadi di pegunungan Andean, Andes ya, pegunungan Andes itu di Amerika Selatan ya. Nah, yang menarik dari peta ini adalah itu warna merah yang Anda lihat, ada merah, hijau, kuning. Itu sebenarnya di setiap negara itu kriterianya berbeda. Maksudnya warna merah di Bolivia misalnya itu katakanlah nilainya mulai dari 80. Sementara untuk daerah yang lain itu warna merahnya misalnya mulai dari 30. Jadi dikriteriakan. Nah, nanti kalau di peta kan sebenarnya masih bisa ya ditampilkan, jadi Anda tinggal
Kalau sangat tinggi dikasih nilai 3 misalnya. Jadi nanti agar bisa di overlay. Tapi kalau nilai berdasarkan nilai asli ya nggak bisa. Nah, jadi ini peta ini food security ini indeksnya itu jadi faktor kontribusi terhadap kerentanan food security insecurity. Jadi food insecurity relatif terhadap disaster and climate change. Jadi ini peta kerentanan food security ya, ketahanan pangan ya. Ketahanan pangan. Dengan kriteria yang berbeda-beda di setiap negara, dikelompokkan di tempat-tempat tertentu dan kemudian diplot menggunakan warna yang sama. Jadi misalnya katakanlah ada TRAI misalnya membuat peta kerentanan di Banyuwangi, terus kemudian ada teman lain di kabupaten lain di Jawa Timur misalnya. Lalu ternyata kok lengkap gitu, tapi indeksnya itu kok berbeda-beda. Ya nggak apa-apa ditampilkan secara bersama, terus kemudian yang jelas nanti hitung-hitungannya itu secara metodologis bisa disajikan, artinya dinyatakan seperti ini loh cara menghitungnya. Nah, terus kemudian ditampilkan dengan warna-warna yang sama, itu bisa. Kalau kita mengacu dari peta ini yang mengeluarkan adalah World Food Program. Jadi dari United Nations ya. Jadi dari United Nations mengeluarkan food security. Nah, kenapa food security ini sangat banyak dikaji? Karena begini, kalau Anda hidup, apa sih yang kebutuhan yang sangat penting yang Anda kemudian tidak itu harus terpenuhi? Salah satunya kan makanan ya, makanan. Jadi oleh karena itu ketahanan pangan itu sangat penting. Jadi kalau misalnya sebuah negara yang tidak punya daya tahan terhadap ketahanan pangan tinggi itu sangat gampang dijatuhkan. Ini misalnya ya, Singapura. Di baru-baru ini Anda baca berita apa tentang Singapura? Gimana Mas Timothy yang paling dekat dengan Singapura? Izin Pak, berita apa ya Pak? Belum. Berita yang Singapura nggak pernah baca? Yang baru-baru ini yang lagi ngetren? Saya belum baca sih Pak. Waduh, padahal dekat sekali ya, tinggal selangkah tuh. Coba Mas Fatnan. Baca enggak? Enggak baca juga? Kurang tahu sih Pak. Kebetulan belum baca. Belum baca ya? Ada yang tahu kira-kira? Ya Apa? Pak. Izin Pak, Ya. untuk Singapura yang saya tahu sedang itu Pak, krisis energi dan juga pangan Pak. Nah, Terima kasih Pak. padahal Anda tahu Singapura itu negara yang sangat kaya, bahkan termasuk paling kaya ya di Asia dan termasuk di dunia. Dia uang enggak kurang. Dia uang enggak kurang. Penghasilan pendapatan per kapitanya itu jauh sekali dibandingkan dengan Indonesia. Tapi kok bisa ya mereka krisis energi? Ya karena mereka nggak punya sebenarnya. Jadi Singapura ini bahan makanannya itu banyak mengandalkan dari negara-negara tetangganya. Misalnya Malaysia, Thailand, dan tentunya Indonesia juga. Yang banyak itu dari Malaysia dan dari Thailand. Jadi Singapura walaupun pendapatannya tinggi sekali, kalau dalam hitungan indeks itu kan seringkali Singapura itu food security-nya bagus kan. Tapi ternyata faktanya itu sangat berbahaya kalau produksi di dalam itu memang kurang, bahkan tidak ada. Coba Anda bayangkan, ini saya kebetulan waktu saya D3 dulu, saya satu kos itu sama anak LP3M yang ada di depan Tugu Tani itu. Ya memang dia arahnya bisnismen ya. Jadi dia bilang begini ya, seandainya saya punya lahan, saya mending punya tanah atau ruko atau bangunan di pinggir jalan raya yang strategis.
Sehingga nilainya itu bisa tinggi sekali. Maksudnya tinggi sekali itu dia bisa manfaatkan untuk bisnis. Dibandingkan dengan orang punya lahan sawah misalnya di kampungnya Mas Trai misalnya. Misalnya di kampungnya Mas Trai, sawah, memang sawah bayangkan, kalau Anda punya toko ya di pinggir jalan, Anda jualan, itu Anda bisa mendapatkan penghasilan yang sangat tinggi, misalnya 300.000 atau malah 10 juta dalam satu hari. Kalau petani dapat 10 juta, itu nggak tahu, mungkin setahun kali ya. Atau mungkin 3 bulan, 4 bulan baru dapat uang segitu. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti kejadian di Singapura itu mereka tidak berdaya. Begitu misalnya Malaysia mengatakan, wah sekarang kami tidak usah ekspor dulu karena rakyat kita butuh makan. Jadi kita kasih makan dulu rakyat saya. Nah, Thailand juga seperti itu misalnya. Indonesia juga seperti itu. Nah, pertanyaannya, terus Singapura mau makan apa? Makan uang? Kan nggak bisa. Nah, makanya dalam konsep sebuah negara itu tetap food security dan kemandirian itu sangat penting. Nah, Indonesia alhamdulillah lahannya itu luar biasa. Lahannya itu bisa ditanami dari Sabang sampai Merauke, itu semua tanaman itu tumbuh. Jadi itu ya kasusnya Singapura. Terus Singapura itu kayaknya memang pertaniannya nggak ada kali ya. Kemudian Hong Kong, yang negara-negara yang seperti itu ya, terus Makau. Itu kalau negeri-negeri sampingnya, kanan kirinya, tetangganya itu tidak mengirimi dia makanan, ya sudah mati. Ya ini mirip dengan Jakarta ya. Jakarta itu kaya sekali. Jakarta itu kaya sekali kalau dibandingkan dengan Jawa Barat misalnya, atau Banten, provinsi yang ada di sekitarnya dia. Tapi kalau misalnya Jakarta itu tidak dipasok sayuran, padi dari provinsi yang ada di sekitarnya, maka Jakarta ya tetap punya uang banyak. Tapi kan masalahnya untuk hidup kan butuh makan ya. Nah itu. Nah kadang-kadang food security itu agak kurang ya memperhatikan itu. Karena mereka asumsinya kalau punya uang bisa impor makanan. Jadi seperti apa namanya, asumsinya kayak gitu. Jadi setiap asumsi pasti punya kelemahan ya. Pasti punya kelemahan yang mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu itu apa namanya, ya tetap akan ini ya, akan salah gitu. Nah sama dengan asumsi food security itu. Nah kalau Indonesia mungkin food security-nya tinggi karena apa? Karena banyak tempat di Indonesia itu bisa ditanami. Tapi kalau seperti di negara-negara Afrika, ya itu sebenarnya mirip dengan Singapura. Begitu mereka gagal panen, ya sudah. Nah kalau Singapura itu bukan alamnya yang nggak bisa ditanami, tapi karena memang dia negaranya kecil dan di semua tempat dijadikan lahan bisnis dan tidak ada tempat untuk bercocok tanam. Jadi food security-nya memang termasuk energi. Termasuk energi. Kan baru-baru ini kan berita yang lagi hit itu adalah kekhawatiran Singapura itu apa namanya, krisis energi dan pangan. Nah ini apa namanya, memang harus menjadi pertimbangan. Oke, jadi itu ya kalau kita mau membuat sebuah peta kerentanan. Tadi metodologinya apa? Anda kasih bobot. Nah, bobot itulah yang menentukan. Jadi misalnya kalau di BNPB itu bobot gempa itu kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang lain. Bobotnya berapa? 4 atau 5 itu. Itu sangat tinggi karena apa? Ya memang kalau apa namanya, angin kencang misalnya, mungkin merusaknya tidak semasif gempa ya. Tidak semasif gempa. Kalau gempa 9 skala Richter, wah sudah susah banget itu. Jadi penentuan bobot itu jelas ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Oke, dari saya mungkin ada mau yang didiskusikan? Kalau tidak ada, berarti
kita cukupkan sekian. Anda lanjutkan soal yang sudah saya berikan yang untuk UTS kemarin. Anda bikin resume, terus kemudian Anda coba dengan metode yang ada di paper tersebut, kemudian Anda pakai. Kelompoknya sudah dibagi ya? Izin Pak, sudah Pak. Sudah ya, sudah. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, atau nanti kalau ada yang mau didiskusikan bisa lewat WA. Jadi saya cukupkan sekian dulu untuk kuliah kali ini. Jadi waktunya sebenarnya tetap kuliah, tapi waktunya Anda pakai untuk mencicil pekerjaan yang kemarin. Karena saya pikir itu juga butuh usaha yang agak banyak, maka saya kasih waktu agak panjang sebenarnya. Oke, begitu saja ya. Kalau begitu, mungkin pertemuan kita saya cukupkan di sini. Kita ketemu nanti pas UTS. Oh iya, pas UTS itu kan nanti Anda menyampaikan resumnya, jadi 8 kelompok kan, resumnya. Nanti materinya 8 menit, jadi langsung slide. Jadi kalau nanti Anda kesulitan menampilkan slide-nya, saya akan tampilkan. Terus kemudian tanya jawabnya 7 menit, jadi nggak lama-lama. Saya kira itu saja ya. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama saya close ya. Terima kasih Pak. Ya Pak. Siap Pak, terima kasih Pak.